yang baru juga untuk mereka, dan dengan garis pesawat kali ini dari Top Novel Military Base. Ini harusnya akan mempermudah Alter Ego juga untuk bisa drop di bagian Military Base. Primos pun gampang banget untuk dicapai untuk Genesis Dogma. Boom. Nah, kalau Boom ini kadang-kadang dia kan Kolipovka, kadang-kadang dia bisa coba ke tempat lain juga. Zarki kalau emang Kolipovka susah kanan atas, kiri atas biasanya. Kiri atas biasanya Zarki. Tapi we'll see dengan garis pesawat ini harusnya mereka ke Lipovka juga. Takutnya sih ngerinya ketemu sama The Xavier, karena biasanya The Xavier mengambil di area sekitaran shelter, mansion untuk ambil di early loot-nya. Jadi menarik sekali untuk menyaksikan dari persebaran para tim-tim ini. Genesis Dogma sudah pasti menuju ke arah Primor. Tidak ada yang bisa membuat Genesis Dogma berpindah sejauh ini. Primor terus menjadi tempat mereka, masih terus menjadi akasi Warlock, warga lokal di area Primor. Gig juga menuju ke area kiri untuk saat ini. Kalau kita lihat memang dari drop zone Genesis Dogma, Alter Ego sama Boom ini kan mainnya di pinggiran semua ya. Lipovka, Sovnovka, lalu juga Primos. Mungkin yang membuat kenapa time in mereka tuh benar-benar lama gitu di bagian. Tapi ya sebenarnya hal tersebut tidak hanya terjadi di Ranger Rijal, karena di berbagai map memang mereka adalah tim pinggir semuanya. Pinggir tuh. Tim pinggir. Ya, masuk akal juga seperti itu, karena kalau kita bahas tadi area Camp Alpha, lalu Kau, lalu juga Dogs di kanan bawah, itu tempat-tempat drop dari tim-tim Indonesia. Kalau ngomongin Miramar, El Pozo, lalu juga itu ada di mana? Apa Miramar? Ya, Miramar itu Boom itu Monte biasanya deh. Bentar. Boom itu Valle del Mar. Valle del Mar ya? Kiri bawah itu kan pojok juga. Lalu Alter Egonya tadi udah El Pozo. Nah, Genesis Dogmanya kadang di Monte, kadang di Impala. Impala dan Monte itu kan juga pojok-pojok. Cuma bedanya pojok kiri apa pojok kanan. Benar. Itu aja. Jadi memang ini adalah tim-tim pojok semua yang ada di sini. Kebetulan seperti itu, perwakilan dari Indonesia. Pojok-pojok tangan di atas nggak? Betul, pojok-pojok tangan di atas. Itu yang kadang dimainkan oleh para pemain-pemain ini. Untuk pemanasan mereka bisa bermain dengan baik. Ya, tapi tadi menarik kita lihat dari Boom, dia ngambil ke Stalberg Kamishki ya. Ini juga pernah mereka mainkan di PMPL sebelumnya untuk bermain di bagian pinggiran, scraping area juga. Sebenarnya AE sama Boom ini satu tipikal nggak sih sebenarnya buat ngambil early drop zone-nya? Betul, mereka adalah tim yang memang sangat-sangat memprioritaskan late game, sehingga gimana caranya yang penting late game dulu, Elim akan menyusul di late game tersebut. Nggak apa-apa late game, daripada telat yang lain, telat sekolah, telat masuk kerja. Betul. Itu bahaya banget. Telat gajian. Ya, apalagi itu. Ya. Apalagi kalau kita tahu kan saat kita telat sekolah, lalu telat kerja, itu ada hukumannya. Kalau late game tidak ada hukumannya. Ya, paling dipotong sih. Kalau misalkan ternyata udah ada gatekeeper di depan, ya paling hukumannya dipotong sama tim lawannya gitu kan. Tapi sejauh ini melihat semuanya, ya so far so good, karena ini udah sekian kalinya, ini udah E-Rangel ke-7 ya secara keseluruhan, karena kita sudah memainkan 6 kali E-Rangel, 3 di hari pertama, 3 di hari kedua, dan ini adalah E-Rangel yang ke-7. Ya, sampai E-Rangel ke-9 berarti nanti untuk di hari ini yang akan terus kita mainkan circle berada di area sebelah kanan. Kita melihat terlebih dahulu dari tim yang berada di klasemen sementara, tim Baonam untuk saat ini. Ini adalah tim yang kalau kita lihat memang mereka bisa sampai ke mid game, tapi di late game anti klimaks mereka bermain. Di mid game tuh masih 4 orang. Dari tadi kayak gitu, Cijel. Kita ngeliat masih ada Baonam di akhir-akhir. Atasnya Baonam malah bisa dibilang tusun duluan atau pulang duluan. Baonam masih ada. Tapi di akhir mereka selalu tidak bisa menyelesaikan sebuah game dengan baik. Late game-nya bisa dibilang nggak mulus gitu, anti klimaks. Eksekusinya lah ya. Sama mereka tuh eliminationnya juga dikit sih. Jadi kayak bisa dibilang dari mereka tuh lebih mengutamakan rotasi tanpa adanya fight yang mereka lakukan. Mungkin mereka tailing di bagian belakang, late rotation juga. Nggak ada backstep ataupun penculikan yang mereka usahakan. Jadi lebih karena mereka masih mungkin bermain dengan meta WWCD 15 poin. Itu yang mungkin yang membuat mereka ketinggalan poin juga sejauh ini. Tapi memang kalau kita lihat dari klasemen di bagian kanan, ini udah cukup timpang tindih ya, kayak jarak dari Infinity menuju ke arah SMG dan BN aja ini udah sampai 100 poin lebih. Dengan sisa 8 match, 7 match lah, bisa dibilang tambah besok jadi 7 match. Itu kayaknya bakal sulit kalau misalkan memang yang di bagian bawah untuk bisa mendapatkan poin banyak. Mereka benar-benar harus bagus banget, all out banget mulai dari match kali ini. Ya, memang ini adalah saatnya untuk bangkit. Kalau sampai baru bangkit di 5 match tersisa atau baru bangkit di hari esok, pastinya sudah terlambat, karena kalau kita lihat memang jaraknya sangat jauh sekali. Di saat ada tim yang baru 21, di sisi lain ada yang 138, sehingga
pastinya membuat sangat timpang keadaannya di klasemen sementara. Tapi kita melihat di atas juga ini cukup ketat sebenarnya Ci. Ya. Ya sih, tapi jarak dari Infinity Envy aja udah cukup berasa gitu. Kayak ada 21 gap point. Dan dua tim tersebut sebenarnya di hari ini sama-sama juga nggak terlalu yang ngegas kayak di hari kemarin. Iya. Envy-nya nggak terlalu kelihatan karena memang dari tadi Envy kepotong-potong mulu. Lalu Infinity-nya pun sama, nggak semeledak-ledak saat mereka bermain di hari pertama dan juga di hari kedua. Mungkin karena Lebih ke hari pertama sih, atau kan mereka meledak-ledak. iya, ngegas banget ya. Iya. Kayak Nova tiba-tiba kemarin dapat elimnya banyak gitu kan. Kayak tiba-tiba mereka pede banget buat fight terus-menerus juga. Tapi we'll see lah apakah yang bakal terjadi. Tapi Sonic 7 Days. Dulu namanya Sonic 7 Days kan, Sonic 7 Days dimainkan untuk di match kali ini. Sementara dari Nova juga masih sama dengan line up-nya. Ini kayaknya bakal lebih berhati-hati ya mereka mainnya untuk lebih safe juga. Dan sementara zonanya tadi ke arah kanan. Sebenarnya ini zona buat boom gak sih? Kayak mereka udah main di bagian Stalber juga. Yeah. Lagi-lagi zona utara yang dimainkan oleh boom. Ini adalah zona untuk boom kesekian kali. Pertama kali kita melihat boom mendapatkan zona sedari awal dan mereka cukup nyaman. Ini berarti kedua kali karena Sunhawk tadi pun sebenarnya zona untuk boom. Tapi sayangnya Sunhawk mereka terjegal oleh Infinity. Bedanya di awal match ketiga kali ini boom tidak terjegal dan mereka bisa melakukan looting lebih baik daripada di Sunhawk tadi. Semoga awal yang baik ini, circle yang baik untuk boom ini mampu membuat mereka mendapatkan WWCD kembali di Sunhawk karena mereka menjadi tim Indonesia pertama. Oh, maksud saya yang mendapatkan Alter Ego yang pertama, boom yang kedua mendapatkan WCD di Iranjang. Ya, Alter Ego kemarin ya, hari pertama yang benar-benar all out banget dan kita sempat memberikan harapan besar juga kepada Alter Ego untuk di hari pertama. Dan untuk di hari ini masih belum terlalu kelihatan dominasi pemain-pemain dari Alter Ego juga, masih cukup jauh perbedaan poin mereka antara Boom dan juga Genesis Dogma, masih saling bersaing satu sama lain. Tapi memang kalau kita membahas dari line up roster ya, Genesis Dogma sama Alter Ego berarti so far adalah tim yang tidak kemungkinan kecil mengganti playernya, ya nggak sih? Karena kan kalau kita ngomongin Genesis Dogma kan cadangannya itu Bang Pen sama Sky, pasti kecil banget dong kemungkinan untuk dimainkan lagi. Untuk Alter Ego juga roster kelimanya adalah Aces, jadi pasti kecil juga kemungkinan untuk dimainkan. Jadi 4 player utama ini mereka benar-benar harus bisa banget sustainable atau stabil dari segi emosional, segi kesehatan segala macam untuk bisa memberikan poin yang lebih baik lagi. Apalagi sebentar lagi setelah ini mereka harus sehat atau PMPLCA. Langsung disambut dengan turnamen baru lagi di mana PMPLCA tersebutlah yang menyediakan sebuah slot menuju jenjang selanjutnya yaitu PMGC. Selain Alter Ego Limax, dua tim Indonesia lain Genesis Dogma dan Boom belum mendapatkan slot PMGC sehingga mereka sebenarnya harus lebih maksimal lagi nanti di PMPLCA. Ya, harus lebih all out ya, karena itu juga persiapan mereka kan nantinya. Apalagi nanti saya ini panjang waktunya. Jadi benar-benar akan diuji lagi mentalitas mereka melawan negara-negara dari Southeast Asia lainnya. Untuk di kali ini memang ada tamu ya, tamu dari China-nya, PEL. Makanya kan disebutnya Regional Clash, PMPLCA versus PEL. Top 3 teams dari Liga China diadu dengan tim-tim papan atas dari Southeast Asia. Ya, dan sebenarnya persiapan untuk menuju turnamen ini pun sama-sama mepet. Yang di saya juga mepet karena mereka baru selesai liga. Yang di PL pun ya mepet banget malah. Ya kan? Hobinya mepet-mepet ya? Memang, hobinya mepet-mepet seperti banyak tim yang saat ini lagi mepet banget Cijal dari segi rotasi. Semuanya terlihat menggunakan kendaraan masing-masing. Biasanya akan diisi terlebih dahulu oleh LGD dan Boom masih berada di atas. Ini karena faktor shifting zone yang memang ekstrim untuk di circle PMRC ini. Makanya mungkin semuanya udah siap banget ketika mau masuk circle 2 dengan kendaraan yang mereka miliki masing-masing juga. Untuk mapping pun gue rasa bakal sulit ya, karena hanya dimainkan 4 hari saja. Tidak terlalu banyak informasi yang mereka bisa dapatkan. Namun tadi kalau sekilas kita melihat memang Boom ini tidak ada yang mengganggu. Tadi sempat kita bahas juga berkali-kali, tapi Yasnaya nampaknya akan menjadi titik pusat checkpoint untuk beberapa tim sejauh ini. Kalau boleh jujur, ini adalah circle yang sulit untuk Genesis Dogma pastinya. Karena mereka di mos kiri bawah. Circle-nya saat ini berada di Monstelber kanan atas. AE juga loh. AE pun, ya betul, AE juga sulit. Sehingga mereka harus segera putar otak kemanakah mereka akan pergi. Kita belum memantau di mana Genesis Dogma, kita belum memantau di mana adanya Alter Ego Limax. Ini udah main permainan waktu sih, mapping dari waktu-waktu rotasi tim lawan juga harus dimainkan. Ini benar-benar AE di Blue Zone sendirian. Kalau kita lihat dari live statusnya tinggal AE kan yang kena Blue Zone. Berarti ini bisa dibilang ya adalah Alter Ego memang memainkan super late rotation. Khawatirnya ada yang menjegal di jembatan, makanya dia biarkan waktunya
dimainkan terlebih dahulu oleh tim lawan supaya nyebrang, pasti BN United dikasih lewat dulu sama Alter Ego. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Saat ini justru kita melihat tim Indonesia yang lain. Ada Boom yang sedang bertemu dengan LGD Sukik yang nampaknya sedang memantau para boy bersama dengan pemain-pemain Envy berada di area bawah. Dari tempat yang berbeda kita melihat kali ini Cute CC sedang memantau juga mulai berdatangan. Ada Infinity yang juga ingin tempatnya Boom, tapi mereka sadar di situ udah ada orang, mereka langsung putar balik. Iya, karena ini adalah tempat paling tinggi nggak sih di areanya, kayak Stalber gitu. Jadi udah mulai banyak yang mengincar tempat tersebut, tapi Hexas memberikan sebuah perlawanan juga di zoning out player dari LGD. YZZ atau Yizue namanya, dia sudah berputar mundur ke arah bagian belakang juga. Dan memang kalau misalnya kita ada informasi dari nama-nama pemain China ini adalah translation dari nama Chinese mereka kadang-kadang. Oh, Kayak gitu? Cute CC ini kan CC ya, nama aslinya tuh Cheng Si. Artinya? Ya namanya Cheng Si. Oh, gitu. Jadi disingkat jadi Sisi. Terus juga tadi YZD kan Yizue namanya. Ada lagi siapa tadi ya, gue lihat ya. Oh, ada kayak Light gak dimainkan ya. Artinya apa? Light tuh nama alternate ID-nya dia Kwang. Jadi Oh. terang. Oh, center. Iya. Soalnya dia berada di tengah-tengah mungkin. Betul, Jadi di terang, tapi saat ini nampaknya langsung kedatangan sebuah tamu adalah Infinity datang menuju ke arah Boom. Infinity tumbang satu, tapi Nuzi kembali menjadi pemeran antagonis untuk lawan-lawannya saat ini. Dia menjadi pemeran antagonis untuk tim Indonesia, yaitu Boom. Wah, gila. Tadi tradingnya berhasil ya dilakukan oleh Nuzi. Temannya knockdown langsung dibayarin begitu saja dengan FPV Gaming Mode dari seorang Nuzi. Nampaknya berhasil dikuasai area pergudangan tersebut, cukup berbahaya. Zonanya Circle ke area bawah. AE masih berada di area blue zone. Genesis Dogma sudah menuju ke arah atas. Belum sampai ke titik mereka pingin, mereka balik lagi ke bawah. di prank sama circle-nya. Udah nyampe ke tempat target mereka dan ternyata mereka harus balik lagi, putar balik. Tapi Alter Ego dapetin entry point yang enak, nyaman. Cuman masalah itu kan open field banget tuh ya, Naya. Itu yang kayak ladang-ladang gitu kan. Ya. Hampir sebagian besar itu Ada beberapa gundukan jerami yang bisa dimanfaatkan di situ. ada ini cekungan, kalau nggak salah gue ingat cekungan yang Benar-benar. biasa dimainin sama Aura atau nggak BTR di bagian bawah dari selatan dari Yasnaya. Tinggal apakah tempat yang dipilih oleh Alter Ego bisa mereka jadikan area defensif yang cukup kuat, karena kita tahu bersama Yasnaya di area tersebut ada beberapa apart yang tinggi dan bisa ngelihat langsung ke area terbuka tersebut, Sijel. Sebenarnya ya, jadi agak sebenarnya resikonya tinggi juga sebenarnya untuk bermain di bagian open field Yasnaya, tapi rotasinya kayaknya agak sulit. Ya, Popo tertangkap juga oleh seorang Cute Sissy. Ledak mobilnya walaupun memang Boki yang ada di belakang, tapi ternyata dari teman-teman SMG yang lebih aware dengan pergerakan dari Boom. Oh my god, Boom dalam bahaya kali ini. Kalau kita lihat last man standing entah ada di mana. Harap-harap bisa mendapatkan poin atau tempat yang nyaman, tapi sementara kita melihat juga dari Eagle Esport, rotasi mereka diacak-acak. Dan kali ini dengan 3 player yang dimiliki juga setelah terbit 2 kali WWCD, apakah mereka bakal tusun juga tembakan menuju ke bagian depan dari seorang Chua? Mobilnya meledak langsung digocek, drifting oleh seorang Sando. Sangat disayangkan kalau kita lihat momen yang bisa didapatkan oleh Chua tadi gagal. Dia manfaatkan momen tersebut dan juga sangat-sangat disayangkan. Boom, tim yang paling diuntungkan dari segi looting, dari segi circle di awal-awal 2 circle pertama ternyata harus menjadi tim yang paling rugi di circle ketiga. Mereka yang paling sedikit jumlah playernya untuk saat ini. Betul, karena tadi dia split kan, dia split dua-dua. Yang di gudang tersebut hanya ada 2 orang dan Infinity langsung commit push menuju ke arah gudang tersebut karena mereka yakin pastinya juga udah ngecek kan, di gudangnya cuma ada 2 orang nih. Kenapa enggak dengan kita 4 orang kita bisa ngebayarin pastinya untuk bisa membeli gudang Dan tersebut. pintarnya Infinity, dari 2 pintu yang berbeda mereka masuk, 2 orang, 2 dari depan, 2 lagi dari belakang, membuat Boom hanya bisa pasrah saja. Walaupun memang tadi sempat ada knockdown yang didapatkan oleh 1 player Boom menuju Infinity, tapi apa mau dikata, masih ada 3 yang lain menuju ke area tersebut. Sangat disayangkan Boom tidak memainkan strategi sapu lidi ala Coach Ken di match kali ini. Mereka split dan membuat mereka cukup lemah defensifnya. Dan tadi permainan Infinity mengingatkan gue kembali dengan ketika mereka mendapatkan elimination yang banyak di hari kemarin. Yang di match ketiga juga Infinity dapetin elimination 18. Zonanya mirip-mirip kayak gini walaupun memang akhirnya menuju ke arah Stalber. Tapi memang ini lebih ke Yasnaya aja. Kalau kemarin kan circle-nya ke utara dari danaunya. Ya. Nah, kali ini lebih ke Yasnaya dan Infinity masih seperti kemarin game style-nya bermain di bagian area-area safe zone-nya di antara blue zone dan juga play zone. Dan kali ini mereka mendapatkan tamu dari Beacon Time. Jadi sangat menarik untuk terus menyaksikan, bahkan saat ini Infinity 1 playernya harus segera diselamatkan.
Ini dia back and time yang tadi sempat dinotis oleh Cijel. Tamu dari Infinity, tamu yang pastinya tidak diharapkan oleh Infinity. Derby Thailand sedang terjadi. Masih memantau saja ada satu bagi yang melaju di arah bawah sana. Itu adalah bagi dari pemain-pemain tim Envy. Tim Nova yang belum diberikan sebuah tembakan, masih ditahan dan sabar sekali Ice untuk melakukan tembakan pertama menuju ke arah Envy atau maksudnya Envy melakukan tembakan menuju ke satu tempat yang sama, meledak sesaat lagi kendaraan tersebut, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Wah gila, padahal itu recoilnya udah anti badai loh. Ya, Stabil banget, lurus banget, dan bahkan tadi dia tungguin. Wih, atraksi dulu bos. ya itulah yang kita lihat, ada sebuah atraksi di tempat tersebut, tapi kita berpindah menuju ke arah yang berbeda saat ini. LGD berhadapan dengan pemain-pemain Xavier. 2 LGD tumbang menuju ke arah lobby, menyisakan 2 yang terakhir. Ada MVM dan juga Sukik. Saat ini kita saksikan kembali tidak dengan 2 elimination yang sudah dikumpulkan oleh timnya, masih ingin nambah lagi pastinya. Envy selamat, dia bisa touchdown dia di area Yasnaya. Ya, dan mereka mendapatkan beberapa rumah-rumah juga, dan mereka nggak mau terlalu masuk ke arah dalam perkotaan. Ya. Khawatirnya zona yang ngeprank lagi nih, jadinya mereka dapetin jalur evakuasi yang nyaman untuk tidak terlalu dalam di bagian perumahan dari Yasnaya, klaster Yasnaya. Tapi sejauh ini dengan 16 tim yang masih bertahan, ini benar-benar semuanya bertahan, nggak mau sampai ada yang kehilangan banyak player. Dan ternyata dari BN United sepertinya sudah mulai bertemu juga dengan player-player dari FaZe Clan. Itu harusnya sih di sekitaran dari area utara sih. Ya, menjadi sangat menarik pastinya untuk terus menyaksikan saat ini. Tiba-tiba harga rumah di Yasnaya melambung tinggi karena banyaknya pemain, banyaknya tim yang menginginkan memiliki properti di area Yasnaya Poliana. Kecuali ada beberapa tim memang yang terpaksa untuk berada di area luar. Dan Alter Ego Renalre mendapatkan satu pembukaan fight menuju ke arah EE. Tapi kita lihat juga Frozen kembali dapat satu knockdown menuju ke arah Young Galacticos. Yes, YG kembali kekurangan satu persatu player-player, dan bahkan hampir di kill steal atau live steal oleh Gatani. Tapi ada satu tipis HB bar yang menyelamatkan player tersebut juga, dan bahkan para boy langsung memberikan tembakan menuju ke arah seorang Logan. Ini gua rasa bakal menjadi long fight juga karena posisinya ada di dalam rumah-rumah. Tapi Nuzi tampak gagah dan pemberani, seorang diri saja dia langsung mendekat menuju ke arah rumah lawannya. Ya, Nuzi dikirimkan untuk menjadi pemain yang mengintai, untuk menjadi orang dalam di area ini. Granat sedang duduk oleh seorang Nuzi, sudah dilemparkan, belum memberikan damage apapun karena memang salah kamar tadi. Lemparan utility dari Nuzi hanya melakukan proning saja, karena kalau Nuzi bangkit dia bisa ditembak sama pemain Xavier. Makanya dia langsung pop smoke, dia langsung geser di positioning ke arah yang berbeda. Dan tadi gue nggak tahu apa yang terjadi, Epi granatnya meledakkan dirinya sendiri, kayaknya ada miscalculation juga dari seorang Epi, dan Epi perlu diselamatkan. Tapi sejauh ini di bagian pinggiran danau Yasnaya, Beacon Time dia langsung berbaris iring-iringan juga, nggak mau terlalu dalam. Mereka bermain dengan beberapa gundukan-gundukan yang mereka miliki juga, tapi Apple menjaga gundukan tersebut, dan ada sebuah nades masuk ke arah sebuah rumah. Dan nampaknya dari FaZe Clan berusaha untuk mendapatkan seorang Epi, dan Epi tidak bisa diselamatkan lagi. Ya, harus segera diikhlaskan nampaknya seorang Epi, menyisakan 3 pemain tersisa untuk For Rivals saat ini. Voke bertahan di area sebelah kanan dari bagian. Ada Nine Noise. Kayaknya Voke udah sadar ada Nine Noise di sana. Harusnya. Tapi tidak ada sebuah utility yang dilemparkan, padahal punya satu granat di tasnya. Karena tinggal satu-satunya, jadi disayang-sayang dulu Ya. buat nanti pastinya ke late game. Tapi Nova melakukan sebuah bold movement, langsung terobos saja lah nyelonong ke arah bagian depan. Juga ada sebuah apartemen yang menjadi target sasaran, dan akhirnya dibuka sudah tembakan dari Voke. Tapi kalah dengan adanya seorang Almstar dengan UMP Gaming, badinya pun keluar dari tempatnya, dari kandangnya dengan membawa shotgun. 2 player tersisa dari For Rifle, apakah dia mampu untuk melakukan clutch lemparan sebuah nades menjadi sebuah jebakan Batman menuju ke arah satu player. Tapi nampaknya nades tersebut itu di depan combo boy, mundur. Sangat disayangkan, justru granat tersebut membuat satu pemain meledak tadi di sana. Pemain dari For Rifles kalau tidak salah. Kita melihat juga saat ini pemburu bersiap. Satu pemain tersisa, satu pemain terakhir tidak memberikan balasan apapun, tidak memberikan damage apapun ke arah lawan-lawannya. Kita berpindah kembali karena memang sangat chaos sekali Cijel. Apa yang terjadi justru ini dia derby Cina antara SMG dan juga Envy. Ya, 2 player dari China sudah tumbang, kali ini dari SMG juga. Itu senjata apa sih yang dipakai sama? DBS. Bukan. Mana? Nanti ya, nanti kita lihat ya. Tapi sementara juga kalau kita lihat dari LGD melawan Infinity, 2 player dari LGD masih selamat, dan 2 player kembali. Ada Nuzi di depan, tapi Logan gila dari celah tipis bisa mendapatkan HP bar, dan ternyata Nuzi pun tumbang. Kali ini langsung dipush begitu saja, push paripurna dari LGD, langsung men-screening out di mana kalau letak-letak player tersebut. Tapi ternyata Logan sebagai last man standing kali ini berupaya juga melakukan clutch dan tidak berhasil. Player
LGD Gaming. Langsung dipulangkan pemain-pemain dari Infinity kembali tertahan. Poin-poin untuk Invin di match hari ini. Harus segera bangkit Infinity untuk mereka tetap berada di area atas atau justru ini tim-tim yang berada di klasemen nomor 2 sampai nomor 6 untuk naik mengejar poin dari Infinity. Ini juga kesempatan sebenarnya untuk Genesis Dokman dan juga Boom bisa naik ke atas. Semakin dramatis nampaknya karena Bono United sudah mulai tertembak dari berbagai arah. Nampaknya sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Sebuah kerenat yang sangat dramatis juga dari Bacon Time menumbangkan dan mengalahkan BN United. Kita terus melanjutkan match kali ini, match yang ketiga, region yang pertama. Sangat-sangat panas, persaingan demi persaingan terjadi. Bahkan kalau kita lihat saat ini Xavier, mereka terus berada di area perkotaan. Boom masih menyisakan satu yang terakhir. Lalu LGD satu yang terakhir tersisa. Envy pun sama, hanya Order saja yang menjadi last man standing. Tapi susah loh dia untuk menjadi satu-satunya gitu kan di bagian tersebut. Walaupun memang dia menjadi tim yang berada di bagian entry compound untuk tim utara. Tapi kita lihatlah akan seperti apa. Karena dengan Order biasanya suka memberikan gameplay-gameplay tidak terduga juga. Tapi kita harus memberikan semangat untuk tim Indonesia karena Genesis Dogma, Boom, dan juga Alter Ego masih selamat. Boom, last man standing Ego masih belum mendeteksi dia ada di bagian mana. Tapi Bacon Time lagi-lagi dengan tappingnya. Nice, gila itu sakit banget. Predict tap-nya langsung bisa menumbangkan satu player. Dan kali ini saatnya untuk Bacon Time untuk bergerak karena mereka tidak berada di dalam play zone-nya. Harus bergerak sekarang juga. Satu kendaraan, 3 orang bisa di-spray, tapi tidak ada angle untuk nge-spray pemain-pemain dari Bacon Time. Mereka touchdown, mereka mendapatkan satu tempat, dan mereka masih terus selamat sampai ke circle kelima. Pemilihan jalurnya ya, pas banget. Dia ngambil belakang jalan tol, jalan tol pos tolnya itu. Dia ngambil dan dia langsung jadikan sebagai tempat untuk berlindung. Sementara waktu Sam9 punya PR juga untuk bergerak keluar dari kota tersebut karena ini depannya mereka juga open banget. Jadi kita bakal lihat apakah Sam9 bisa touchdown ke dalam play zone atau enggak. Tapi sejauh ini dari Bacon Time, mereka cukup berani untuk membuka tembakan-tembakan lagi-lagi dengan tempat terbuka yang mereka miliki, mencari informasi ke arah bagian depan. Geekfam dengan 3 player yang mereka miliki juga mereka harus menghantam Genesis Dogma. Masih terus dipantau pergerakan demi pergerakan yang akan dibangun oleh pemain-pemain Geekfam. Son saat ini menggunakan sebuah kup RB. Ternyata ini dia last man standing berhadapan dengan last man standing. Granat dikirimkan menjadi hadiah untuk LGD, tapi ternyata hadiah tersebut belum diterima oleh pemain LGD yaitu MVM. Justru datang MVM menuju ke area dekat dari Okta. Wah gila, tadi dengan ninja movementnya dia langsung repositioning. Apakah Okta sadar atau enggak? Tapi yang pasti dia nunggu di depan pintu. Dan tidak ada granat lagi untuk seorang Okta. Dan bahkan kali ini dari MVM yang mungkin bakal memberikan sebuah welcome net masuk ke dalam rumah dari Okta. Ya, ini adalah granat yang harus dihindari oleh Okta. Okta bisa menghindar dan granatnya mantul belum menuju ke arah seorang Okta. Justru pemain terakhir dari tim SMG akan dihadirkan atau akan didatangi oleh Sam9 Gang. Masih ada sweeping di tempat tersebut. Masuk ke area ini, tembakan demi tembakan. Satu knockdown penting didapatkan, tapi backup cepat dari Putra. Ya, langsung dibayarkan begitu saja kontan oleh seorang Putra. Tapi ternyata dari Okta bakal melakukan 1v1 situation. Clutch dengan MVM. Pressure ke bagian depan juga. Dan Okta berhasil memperpanjang umur dari Boom Esports. Dan kita lihat Okta tidak terkena damage sama sekali. Cijel, ini adalah pencapaian yang baik sekali dihadirkan oleh Okta. Karena ada 1 lawan 1 tadi yang dihadapkan oleh Okta berhadapan dengan pemain-pemain LGD. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda saat ini. Geekfam akan menuju ke area defensif dari tim Alter Ego. Harusnya dekat dengan Alter Ego tempatnya si Geekfam. Ya, kanan mereka itu Alter Ego. Kanan mereka Alter Ego, dan ini adalah tempat open dua-duanya. Ada celah-celah tipis atau lower ground tipis yang mereka bisa mainkan, gundukan-gundukan yang nggak terlalu tinggi. Tapi Alan lagi-lagi mendapatkan 1 korban jiwa di depan sana. Berapa banyak elimination yang sudah didapatkan oleh Genesis Dogma? Ternyata 4, dan ternyata 1 player kembali ditumbangkan. Ponbit sedikit sulit untuk bisa menyelamatkan Ponbit, apalagi setiap pergerakan langsung dideteksi oleh lawannya. Dan Putra kali ini yang terus mengganggu player-player dari Genesis Dogma. Itulah gundukan tipis yang bisa dibilang membuat ruang gerak dari Genesis Dogma dan Alter Ego tuh susah gitu loh. Ya, ini tadi yang kita sebenarnya sempat bahas, Cijel. Ini yang kita khawatirkan dan ternyata kejadian beneran. Memang di area Yasnaya, area pojok-pojok di Yasnaya ini kepalanya tinggi-tinggi, apartnya tinggi-tinggi, dan apart tersebut bisa memiliki vision menuju ke area open field. Open fieldnya ada tim-tim Indonesia, dan tim Indonesia ditembaki oleh berbagai tim yang mengambil apart tinggi tersebut. Ada Xavier, ada Sam9 Gang,
membuat tim-tim Indonesia cukup bonyok dan membuat face tim Indonesia harusnya robek untuk saat ini. Iya, kayak dari segi healing kitnya juga dipakai terus-menerus kan, dicicil karena mereka harus melakukan healing. Sejauh ini sih Alter Ego berhasil ya, dia berhasil untuk nge-reset kembali player-playernya. Mungkin dia akan menjadi commit push Alter Ego menuju ke arah Geek Fam, karena mau tidak mau ini adalah jalur atau penerus dari Alter Ego untuk bisa touchdown ke dalam zona tembak menuju ke arah bagian depan, juga dengan sebuah nades balasan dilantarkan ke arah bagian depan, tapi ternyata kamera bergeser juga ke arah The Xavier yang lagi berhadapan dengan tim lawan, tapi balik lagi dengan Geek Fam dan Alter Ego maju terobos saja lah, itu dia rasa Geek Fam di tangan dari Alter Ego. Ini adalah yang kita tunggu-tunggu, tapi ternyata Order pemain terakhir dari Envy masih selamat, bahkan dapat satu lagi. Order coba dapat yang kedua, datang saat ini satu pemain dari Xavier, satu berhadapan dengan satu dan berhasil, ternyata Order mendapatkan sebuah clutch menuju pemain-pemain dari Vietnam. Xavier dibuat kicep oleh Order. Dipesan mentah-mentah langsung ditumbangkan oleh seorang Order, juga dari Okta tidak berhasil untuk selamat. Wah gila, Order itu mengerikan banget. Satu player saja bisa meratakan satu tim secara bersamaan, dan memang pintu masuk yang dijaga oleh Order sangatlah ketat, tidak mudah untuk ditembus. Tapi kali ini dari Order punya PR cukup berat juga, dia harus menerabas pintu masuk yang sudah dijaga oleh Sam9. Sejauh ini 5 tim tersisa, 5 tim bertahan, masih ada tim Indonesia juga, Genesis Dogma dan Alter Ego last man standing, tiba-tiba sisa satu. Cepat sekali kalau kita bahkan pulang semuanya menuju ke arah lobby. Entah apa yang terjadi di sana. Sebuah defensif kuat yang dimiliki oleh Alter Ego ditembus begitu saja, membuat mereka pulang menuju ke arah lobby dan menyisakan satu perwakilan terakhir untuk Indonesia, yaitu Genesis Dogma. Order masih terus berjuang, pemainnya sangat licin kalau kita lihat, bergerak ke kanan kiri terus-terusan, membuat lawannya bingung sebenarnya di mana posisi dari Order. Ngelawan satu orang berasa kayak ngelawan satu tim. Ini gila banget coy Order. Wah, dia udah dapat 5 elim seorang diri saja, solo squad gameplay dari Order, lempar net menuju ke bagian depan juga, tapi jalanan dari Order terhadang, kanan api neraka, depan juga udah ada yang jagain, dan akhirnya Order berhasil dirasakan. Harus banyak sekali jalur yang ditempuh oleh lawannya untuk bisa meratakan seorang Order. Ya memang sangat sulit sekali tadi kalau kita lihat sebuah gameplay berkelas yang ditujukan oleh Order, gameplay kelas dunia. Kita melihat saat ini Sam9 sedang berjuang untuk bisa melaju ke klasemen atas, karena Sam9 keadaannya mereka sangat terpuruk di klasemen sementara. Ini adalah momen yang bisa bangkit, tapi apa yang terjadi? Bluezone terlalu sakit membuat dua pemain Sam9 tumbang. Justru Back Time yang saat ini memiliki sebuah kesempatan untuk mendapatkan WWCD. Nampaknya semesta menjegal Sam9 untuk bisa touchdown ke dalam zona ya. Blue Zone-nya sangat tidak mendukung, tapi ada beberapa detik waktu yang dimiliki. Mungkin saja Sam9 masih bisa melakukan reset player, tapi Booms dari Genesis Dogma sudah mendapatkan informasi terhadap lawan-lawannya, dan ID tipis banget celahnya dari Dev untuk bisa melakukan revive, dan terus-menerus diganggu juga oleh seorang Alan. That's it! Dapetin satu lagi. Mampus, sudah susah itu loh dari Sam9, susah banget. Ya, sangat sulit pastinya untuk Sam9 keluar dari apart tersebut, karena memang Blue Zone ikut campur dari fight yang terjadi. Bahkan justru saat ini mereka yang lawan-lawannya Back in Time datang menuju ke area dekat dengan defensif dari Genesis Dogma Gate. Kita harapkan, kita berdoa semoga Genesis Dogma mampu mendapatkan sebuah WWCD untuk absen WWCD di Erangel, karena Alter Ego sempat mendapat itu, Boom juga sempat dapat itu. Sekarang semoga giliran Genesis Dogma. Mungkin ini adalah saatnya untuk Genesis Dogma, tapi Manparang pastinya tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Gila, dari celah tipis masih diberikan tekanan kembali dari seorang Manparang. Ini adalah salah satu player yang cukup berbahaya dari Malaysia. Pernah membawa Sam9 juga menuju ke arah internasional, dan bahkan kali ini dari Beacon Time kembali muncul bertahan juga di depan sana. Itu mengerikan kalau kita lihat dari Beacon Time. Dari tadi mereka cukup stabil bermainnya, juga tadi di Miramar masih sempat survive sampai ke late game. Kita terus menyaksikan Aumstyle melemparkan berbagai macam utility menuju ke area depan. Semua dilempar, semua yang ada di tas dari Aumstyle dilempar menuju ke arah Genesis Dogma. Beruntungnya ada satu kotak di situ yang bisa dimanfaatkan oleh Genesis Dogma. Itu kotak yang besar sehingga mereka punya cover yang juga menutup vision dari Manparang. Kontainernya ya. Kontainernya maksud saya. Kontainernya yang membantu untuk Genesis Dogma, tapi Manparang ketahuan posisinya oleh Ice. Tadi sempat terpantau di spray down dan bahkan dijepit kiri dan kanan. Gak bisa kemana-mana untuk seorang Manparang. Terjegal posisinya, benar-benar semesta menjegal pergerakan dari Sam9. Dan Alan sudah memperlebar kembali positioning dari Genesis Dogma. Terus menerus ulet keket gaming kita pantau 3 melawan 3 dengan satu juri dari Sam9. Semuanya menjadi ular kadut untuk saat ini. Semuanya hanya menggeliat saja menuju ke area tengah dari circle. Sudah sangat dekat. Bahkan Manparang
dia untuk berada di sini. Gokil. Masih terus cosplay menjadi ular kadut untuk sementara waktu. Ice pun sama menjadi ular kadut dengan bahasa Thailand pastinya karena Thailand kan tidak ada kadut. Tapi kita melihat juga ternyata Alan mendapatkan satu pemain All-Star didapatkan oleh seorang Alan menjadi confirm elimination. Unggul jumlah player penting sekali untuk Genesis Dogma unggul dibanding lawan-lawannya. Yes, betul. Alan membuka tembakan, membuka pergerakan dan Nine Lives pun terdeteksi di depan